Berikutnya adalah bagian bisnis plan. Ada beberapa bagian di sini, di mana di sini adalah tempat pengisian rencana bisnis plan secara garis besar. Sebelum nantinya secara otomatis akan dihitung menggunakan formula dan muncul di di laporan-laporan proyeksi keuangan, baik secara bulanan maupun secara tahunan hingga 3 tahun ya. Kita mulai dari modal. Kalau belum ada gambaran terhadap modal, mungkin ini bisa diisi belakangan. Tapi kalau sudah ada ya tinggal diisi di sini misalnya pemilik 1 sampai 5 ya. 2, Neng beli sahamnya 50%, 50%, jumlah 50 juta, 50 juta misal. Kemudian ada rencana untuk pinjam ke bank. Ini bisa diisi juga misalnya banknya BCA. Bunga misalnya anggap 3% ya per tahun. Kemudian pinjamannya mau berapa lama? 24 bulan. Jumlah pinjamannya misal 100 juta. Yang tinggal diisi. Di belakang ini sudah ada lembar untuk menghitung secara otomatis. Ya, nanti akan dijumlahkan ke laporan dan perhitungan bisnis plan secara lebih terperinci. Nah, kemudian karena ini asumsinya bisnis plan untuk pembuatan produksi kue lebaran, ini berikutnya adalah mengisi item-item yang akan dibeli dan dimasukkan sebagai aset. Sebagai contoh di sini beli mesin oven, beli mixer, tabung gas, kemudian motor operasional. Ini bulan pembelian, ini wajib diisi ya. Jadi kalau misalnya kita belinya di bulan pertama, kita masukkan bulan pertama sampai selamat-lambatnya bulan ke-12. Ini adalah kategori untuk penyusutan. Kita bisa memilih di sini, ada 6 kategori yang bisa kita pilih di sini. Ini penyusutan, dan kemudian budgetnya berapa. Oh ya, satu lagi tadi mungkin lupa, bahwa sebenarnya penyusutan itu untuk ini kita bisa set untuk masa manfaatnya berapa tahun, itu setnya di bagian setup laporan keuangan di sini. Di sini sudah saya berikan yang normal saja 48488, ini satuannya tahunnya. Oke, kembali ke bisnis plan. Oke, setelah ini sebagai aset, kemudian kalau ada yang sifatnya pengeluaran tapi kita tidak ingin itu masukkan itu sebagai aset. Jadi kita anggap itu ya pengeluaran biasa gitu. Sebagai contoh, tapi itu opsional, bukan opsional, maksudnya itu perlu diperhatikan bahwa pembagian itu sifatnya subjektif ya. Jadi masukkan di atas boleh, misalnya peralatan masak dimasukkan di atas, dimasukkan ke sini juga nggak ada masalah. Hanya bedanya, ini kan di sini saya ngasih contoh peralatan masak saya masukkan di bawah di beban pengembangan usaha karena cuma ada 2. Karena ya ini kalau dihitung misalnya dihitung penyusutannya nilainya sepertinya tidak terlalu signifikan dan nambah-nambah item aja. Jadi anggap aja ini udah setelah dibeli dipakai ya, kalau udah selesai nanti kalau nggak sudah tidak terpakai ya dibuang lah intinya kira-kira. Ini budgetnya adalah 5 juta untuk seluruh peralatan masak. Kemudian berikutnya adalah yang kita tidak masuk ke investasi adalah sewa tempat. Kalau misalnya sewa tempatnya itu tidak bayar bulanan, misalnya tahunan, ini kita bisa masukkan di sini. Sebagai contoh sewa tempat di sini, sewa toko 3 bulan misalnya. Oh sorry, ini harus saya rubah dulu sebentar. Sepertinya ini harus clear. Oke, di sini beban sewa tempat, misalnya sewa tempat 3 bulan. Oke, bulan pengeluaran anggap aja bulan pertama, misalnya anggap per bulannya 500.000. Ini kita masukkan 1,5 juta. Beban sewa tempat masuk di sini. Karena ya tadi, kalau misalnya hitungannya adalah bayar bulanan, ini kita bisa masukkan di bawah. Perhatikan di bawah juga ada beban sewa tempat. Kalau bayar bulanan kita bisa masukkan di bawah. Oke, berikutnya adalah uang jaminan atau security deposit.
hanya ada satu kategori. Ini biasanya digunakan kalau misalnya isinya itu berkaitan dengan agen tiket ya. Jadi harus ada uang jaminan, atau kadang-kadang franchise di mana alatnya kita tidak beli, kita kasih juga uang jaminan atau untuk. Jadi banyak hal. Jadi kita bisa taruh uang jaminan di sini. Dan sama seperti menulis di atas, itemnya tinggal diisi, bulan pengeluarannya, bulan ke-1, ke-2, atau maksimum 12, budgetnya berapa. Nah, setelah selesai, kita bisa masuk ke target penjualan. Aplikasi bisnis plan yang ini untuk bisnis plan-nya adalah perhitungan penjualan dan HPP-nya itu sama. Maksudnya begini, menjual kue kering. Ya, sesuai tadi ini udah otomatis akan muncul namanya sesuai yang data dalam keuangan. Kita tetapkan harga misalnya 20.000 per unit. Ini harga jualnya dari mana? Bisa gunakan bukan aplikasi, bisa gunakan spreadsheet perhitungan HPP yang termasuk dalam paket pembelian ini. Ya, jadi kita bisa tahu HPP-nya berapa per satu paket yang dijual, dan kita bisa tahu kita mau ambil untung berapa persen. Ya, coba dilihat video yang satu lagi yang mengenai perhitungan HPP. Itu angkanya kita bisa masukkan di sini, dan kita bisa masukkan target penjualannya. Ya, pertama mungkin kita bisa masukkan target kasarnya dulu di sini. Nanti kita bisa adjust-nya di mana? Adjust-nya itu nanti ada di bagian break even. Jadi di break even, kalau data ini sudah keisi, akan muncul break even-nya kita harus jual berapa. Nah, kita bisa adjust di situ untuk menentukan target bulanannya. Sebagai contoh, ini kebetulan sudah terisi. Kalau kita masuk ke break even, di sini akan muncul total pendapatan. Nah, target bulanan, proyeksi break even itu kita harus jual berapa sih sebulan biar break even. Nah, di sini angkanya. Bahwa kita dalam per bulan itu hanya butuh menjual 320 unit, ya, untuk bisa break even, atau sebenarnya kita butuh 16 juta per bulan untuk bisa break even. Sedangkan pendapatan ini 100 juta. Ya. Tapi ini sah-sah saja. Jadi dengan kita memasukkan angka tadi 1000, itu sebenarnya akan memperpendek, kalau tercapai ya, memperpendek yang namanya balik modal tadi. Oke, berikutnya adalah setelah kita isi HPP di sini sama, hanya kita, jadi ini harus sama ya kalau yang bisnis plan ini. Jadi kalau ini kita tentukan kue kering 20.000, ya kita harus tentukan HPP-nya ya pasti harus di bawahnya. Ini 12.000, 48.000. Sebenarnya di aplikasi itu nanti perhitungan HPP yang akan dimunculkan adalah angka ininya. Hanya kita nanti tentukan marginnya, kita mau jual berapa. Ya, jumlah unitnya sama. Ya. Jadi ini saling berhubungan, baris 1 dengan baris HPP di metadata baris 1, ini baris 2 dengan baris 2, dan selanjutnya. Ya. Ada 3 jenis bisnis plan di sini. Ya. Ini adalah jenis yang pertama, di mana tadi saling berhubungan. Nanti yang kedua, itu bisnis plan-nya tidak saling berhubungan. Dalam artian di atas adalah yang dijual, di bawah itu adalah kebutuhan bahan-bahannya. Jadi tidak harus berhubungan satu ke satu. Dan jenis yang ketiga adalah jasa. Jadi tidak ada biaya variabel, langsung ke pengeluaran. Ya. Oke. Terakhir adalah biaya tetap. Biaya tetap di sini ya, ini biaya pengeluaran per bulan, kita tentukan saja. Ya, nilainya berapa sampai di bawah. Kemudian ini untuk pengali saja. Nanti untuk memunculkan secara otomatis nilai budgetnya. Di sini sudah terlihat ya, secara awal saja kita sudah melihat ini kita targetnya 100 juta. Biaya tetapnya 60, tidak tetapnya 60 juta, pengeluarannya 6 juta, jadi total 66. Berarti ada keuntungan kira-kira 34 juta. 34 juta itulah yang menjadi patokan terhadap balik modal biasanya. Makanya di sini akan muncul. Kalau misalnya kita tadi modalnya 200 juta, kemudian tadi ngitung kasar ya, untungnya 34 juta. 6 bulan tuh kurang lebih sudah akan balik modal. Ini dibuat pembulatan ya. Jadi di sini bisa terlihat dengan keuntungan yang didapat itu kira-kira akan kita balik modal 6 bulan. Asumsinya adalah total modal 200 juta
Kemudian laba bersihnya adalah 400 juta. Ya, lepas dari bahwa cuma digunakan 83 juta ya. Sisa ada 116 juta. Balik modal 6 bulan karena 400 dibagi 200 adalah kurang lebih setengahnya. Jadi 6 bulan balik modal. Benar seperti itu. Nah, itu yang akan didetailkan dan sebenarnya sudah ada perhitungannya. Jadi kalau kita masuk ke bagian balik modal, di sini sudah ada perhitungan yang lebih terperinci. Di mana di sini perkiraan balik modalnya dari tadinya 6 naik menjadi 8 bulan. Dengan asumsi yaitu tadi, asumsi bahwa penjualannya baik, lancar, sesuai harapan. Penjualannya adalah senilai setiap bulan itu rata 100 juta. Kalau kita lihat sini 100 juta tiap bulan kita dapat. Maka dalam 6 bulan kita bisa balik modal. Kemudian mungkin tadi ada satu yang saya terlupa di sini. Ya jangan lupa untuk di sini kan ada bagian yang namanya modal nih. Di bagian pengeluaran. Modal ini maksudnya adalah berapa bulan pengeluaran ini mau di cover oleh dari modal. Sebagai contoh misalnya bulan pertama mungkin belum ada pendapatan. Jadi ini mau di cover dari modal. Maka ini kita bisa tulis misalnya kita mau cover selama 2 bulan. Tulis 2 bulan. Oke, semuanya 2 bulan. Kalau misalnya 1 bulan, 1 bulan. Demikian juga di sini di bagian HPP-nya, misalnya mau kita cover dulu 60 juta dari modal. Kita masukkan hanya 1 bulan. Nah, secara otomatis ini akan menggerus modal di sini. Ya. Jadi biaya tidak tetapnya bertambah, biaya tetap juga bertambah. Tadi ingat kan 83, ini naik menjadi 95. Balik modal tetap 6 bulan karena balik modal ini dihitung berdasarkan total modal. Kalau tidak berdasarkan total modal, hanya berdasarkan sisa modal, berdasarkan total modal yang digunakan itu berapa? Itu yang ada di bagian balik modal di sini. Ya. Di sini ada 2 yang bisa digunakan, berdasarkan total modal atau berdasarkan penggunaan modal. Jadi ini 8 bulan berdasarkan total modal. Nah, kalau kita berdasarkan penggunaan modal, itu berapa? Di sini terlihat hanya 5 bulan, lebih cepat. Ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas mengenai balik modal ini. Kita kembali ke bisnis plan. Ya. Jadi sekali lagi coba saya simpulkan bahwa modal di sini bisa nggak di awal, bisa diisi paling terakhir. Karena misalnya kita tidak tahu sebenarnya kebutuhan modalnya berapa, ini kita bisa isikan di akhir. Bisa juga diisikan di awal kalau kita sudah tahu uang yang akan kita dapatkan itu berapa. Ya. Oke, demikian untuk penggunaan bisnis plan tadi.